Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ayyuhal ikhwan fi inayatir rahman. Ismahu lana minal firqah at-thalithah. Sanuqaddim lakum al-bayan fima yata'allaq bi ta'rifin nahyi wal ma'ani allati tusta'malu fiha sighatun nahyi wa fi tarjamati syekh waliyullah ad-dahlawi. Wa hanahnu minal firqah at-thalithah sayaqumu bil bayan al-awwal yakni al-bayan fi ta'rifin nahyi akhuna Abdul Aziz wa yalihi minal mutakallim akhuna Amanu Khairi Anwar wa yalihi Muhammad Azhar Husaini wa yalihi Nurul Isbah Ritonga wa yaliha Sofi Ismiyati wa iqtisaran lil waqti nakhtu mubasharatan ila al mutakallim al awwal wa sayaqumu insyaallah bi bayani ma yata'allaq bi ta'rifi an-nahy wa waktu li Abdul Aziz wa alaihi falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Naqtu ila ta'rifin nahyi ana mutakallim al-awwal sawfa ubayyin insyaallah insyaAllah ta'rifan nahyi. Awalan an-nahyu lughatan khilaful amri wa didduhu. Wa huwa makna al-kaffu ay al-man. Walidha yuqalu ahlun nahyi ahlul uqul ay ahlul aqli bi annaha takuffu ashabuha anil qabih. Dan idza sami'na ahlun nuha kama fi qasidah masalan ahlun nuha wa tuqa kada. Ada bi makna ahlul aqli. Limadha tusamma ahlun nuha ahlul aqli li anna ahlul aqli yakuffu anil qabih yahfat nafsahu an syai'in qabihim hatta yatahassan nafsahu. Summa istilahan nahnu nado ta'rifan nahyi istilahan min qaulain. Awalan qaulul Baydawi fil minhaj fi kitabil minhaj. Al-Baydawi yaqulu anna an-nahya huwa al-qawlu talibu bi tarkil fi'li. Summa al-Isnawi yaqulu yu'arrif an-nahya fi kitab at-tamhid anna an-nahya huwa al-qawlu ad-dal bil wad'i ala tarki. Min huna na'lam anna an-nahya talabul kaffi anil fi'li. Summa siwatun nahyi as-sorihah al-haqiqah ya wahidah faqat wa ya la taf'al. Idan idza sami'na masalan misalu qaulu ta'ala la ta'kulu amwalal yatimi illa bil wa la ta'kulu amwalal yatama hada masalan. Hada min siwatin nahyi. Akhiruhu bisukun laisa bidhammah la taf'al. Wa qad yakunu an-nahyu fil uslubil khabari ma yadullu alaihi bima dati ala sabilil majas. Misaluhu qaulu ta'ala hurrimat alaikum ummahatukum an-nisa al-ayah salis isi. Fa hadzal khabar yadullu ala an-nahyi bima dati. Wa qad yakunu kadzalika majazan fil nafyi anin nahyi. Misaluhu qaulu ta'ala al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihi al-hajja wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Fa inna qaulallahi ta'ala fi fala rafasa wala fusuqa wala jidala hadza bi makna la tarfusu wala tafsuku wala tujadilu. An-nahyu itu memiliki siwa nahyi itu sebenarnya ada sebenarnya cuma satu. Itu adalah la taf'al. Sebenarnya cuma terkadang bisa berbentuk lain. Tapi dalam bentuk majas. Bisa saja berbentuk larangan
karena esensinya larangan. Yang pertama. Kedua, bisa saja nahyu itu berbentuk nafi. Tidak. Nah, jadi contoh dari yang karena esensinya larangan, Allah Ta'ala hurrimat alaikum ummahatukum. Hurrimat kuna yadullu ala an-nahyi bimaddatihi. Esensinya itu mengandung larangan. Hurrimat, dilarang. Nah, sedangkan bentuk kedua itu majas yang dalam keadaan nahyi tapi menunjukkan dalam keadaan nafi tapi menunjukkan nahyi. Itu contohnya qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, al-hajju asyurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajjah fala rafasa wala fusuqa wala jidala. La rafasa wala fusuqa wala jidala. Ini seperti jangan. Fa innana ka'annana naqul fala tarfusu, ka'anna Allah ta'ala yaqulu fala tarfusu wala tafsuku wala tujadilu. Baik, summa yali. شكرا. سأستمر إن شاء الله البيان عن المعاني التي تستعمل فيها صيغة النهي. تستعمل صيغة النهي لا تفعل في معاني عدة، وهذه المعاني يمتاز بعضها عن بعض بحسب القرينة الدالة على المعنى المخصوص، مثل ما في قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يقال له هذه الآية نهي للدعاء، والقرينة أنها مذكورة في معرض الدعاء. Lalu kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang makna-makna yang biasanya digunakan dalam sigat nahyi la taf'al. Nah, jadi di sini para usuliyun berpendapat bahwasanya la taf'al atau sigat nahyi ini tidak murni hanya bermakna at-tahrim saja, litahrim saja. Tapi di sini disebutkan ada beberapa makna yang bisa terkandung dalam lafadz la taf'al sendiri atau lafadz nahi sendiri. Contohnya di sini ada bisa masuk ke makna doa seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Keterangan selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu wa minal ma'ani allati tusta'malu fiha sighatun nahi al-awwal at-tahrim ka qoulihi ta'ala wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang pertama, makna nahyi di sini bermakna at-tahrim, haram, mengharamkan suatu perkara. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk mendekati zina, apalagi berbuat zina, seperti itu. Wala taqrabuz zina. Tsumma as-tsani al-karahah ka qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yumsikunna ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabul. Lalu makna kedua adalah al-karahah atau menghukumi makruh suatu perkara, seperti ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan sekali-kali kamu memegang, maaf di sini, kemaluanmu dengan tangan kanan ketika kamu sedang buang air kencing. Summa as-salis al-irsyad ka qoulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubda lakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Wal murad anal irsyad ilal ahwati wad dalati alaihi hiya tarku dzalik. Lalu kemudian yang ketiga adalah al irsyad atau memberikan petunjuk. Seperti di sini la tas'alu an anasya in tubdalakum tasukum. Janganlah sekali-kali kamu bertanya tentang sesuatu yang jika diterangkan maka akan menyusahkan kamu. Nah, di sini berfungsi al irsyad atau memberikan petunjuk. Summa ar-rabi' ad-du'a ka qoulihi ta'ala Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Di sini kenapa kok bisa dimaknai doa? Karena di sini mengandung
permintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini sighatnya menggunakan sighat nahi, tapi berfungsi mempunyai makna adalah doa karena permohonan dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma al-khamis bayanul aqibah, kaqoulihi ta'ala wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ai aqibatul jihadi al-hayatu la al-mautu. Lalu yang kelima adalah menjelaskan tentang akibat suatu hal. Di sini dijelaskan bahwasanya jangan sekali-kali kamu mengira orang yang wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala itu mereka mati. Bukan mereka itu bukan mati, tapi mereka itu hidup. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Di sini merupakan fungsinya bayanul aqibah, menjelaskan akibat suatu perkara yang terjadi. Summa as-sadis at-tahqir wa at-taklil wa farraqa ba'duhum baina at-taqlil wa at-tahqir. Al-awwal at-taklil yata'allaqu bil manhi anhu ka qoulihi ta'ala la tamuddanna 'ainayka ila ma mat'ana bihi azwaja la tamuddanna 'ainayka ila ma mat'ana bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alaihim wakhfid janahaka lil mu'minin. Thumma al-ihtiqar yata'allaqu bil manhi ka qoulihi ta'ala la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. At-tahqir wa taklil, di sini ulama membedakan antara at-tahqir wa taklil. At-taklil sendiri itu suatu larangan yang berkaitan dengan orang yang diberikan larangan tersebut. Di sini seperti la tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum. Yang berarti janganlah sekali-kali engkau Muhammad tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka orang kafir. Lalu al-ihtiqar di sini yata'allaqu bil manhi, yaitu berhubungan dengan suatu perkara yang dilarang. Di sini la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Yang berarti tidaklah kamu perlu meminta maaf karena kamu telah kafir setelah beriman. Di sini menunjukkan penghinaan kepada orang kafir. Udah, kamu gak usah perlu minta maaf. Kamu itu sudah kafir setelah kamu beriman. Nah, itu istilahnya menghina kepada orang yang berbuat perbuatan seperti itu. Lalu summa as-sabi' al-ya'as awit ta'yis, yaitu bermakna keputusasaan. Qauli ta'ala ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yawma innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan. Di sini merupakan menunjukkan keputusasaannya orang-orang kafir. Summa as-samin, yakni at-taskin, ay taskinun nafs, yaitu menenangkan jiwa. Kaqouli ta'ala alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih. Di sini yaitu silghat nahi yang bermakna taskinun nafsi. At-taskin ay taskinun nafsi, yaitu menenangkan jiwa. Hakadha minni summa yastamir ilal mutakallim ats-tsalits. Falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'aqumu bi bayanil baqi minal ma'ani allati tusta'malu fiha sighatun nahy. Al-ma'na as-sadis, al-ma'na at-tasi, at-tafwid, ka qoulihi ta'ala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Al-muradu bi hadzal ma'na yakni anna al-mutakallim aw anna an-nahi yufawwid amral musahabah ila al-mukhatab. Jadi tafwid di sini kan tuh artinya menyerahkan kekuasaan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "In sa'altu ka'an syai'in," kalau misalkan saya bertanya kepadamu lagi terkait sesuatu, ba'daha setelah itu, fala tusahibni. Masalah kamu mau nemenin saya serahkan kepada kamu. Jadi amr nahyun di sini mengandung makna tafwid, menyerahkan kekuasaan, menyerahkan sebuah keputusan. Wal ashir at-tahdid ka qaulika la taf'al al-yawma syai'an.
Wa qaulika liman la yamtasil amraka la tamtasil amri. At-tahdid ma'nahu intimidasi, ancaman. Wa al-hadi asyar qad ta'ti sighatun nahyi bimakna at-tahdzir ka qaulihi ta'ala wa la tamutanna illa wa antum muslimun. Allah subhanahu wa ta'ala kan nahi an hadzal nahyi. Allah subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang melarang larangan ini itu yaqsidu bihadzal nahyi at-tahdzir li al-muslimin bi anna al-mauta wa hum laisa bimuslimin annal mauta wa hum laisa bimuslimin ayyamutu wa hum laisa bimuslimin fa sawfa yanalu al-iqab fa sawfa yadkhuluna an-nar wa ma ila dzalika mimma ya'ti li al-kafirina ba'da mautihim fa hadza an-nahy bi ma'na at-tahdhir. Wa tsani asyar sighatun nahyi bi ma'na al-adab ka qaulihi ta'ala wa la tansawul fadla bainakum. Fallahu subhanahu wa ta'ala yaqsidu bi hadzal nahyi ay yu'addibal mukhatab ay yu'addiba man yaqra hadhihi al-ayat bi alla yansau al-fadla bainakum al-fadla alladzi a'tahu Allahu iyyakum. Jadi maksud dari adab di sini larangan mengandung adab. Contoh misalkan jangan berbicara lebih kencang suaranya ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Ini larangan, tapi larangan di sini mengandung makna adab. Wasalits asyar iqaul amni atau at-ta'min ka qaulihi ta'ala wa la takhaf innaka laminal aminin. Fa hadzal nahyu yatadamman makna iqa'al amni, yatadamman makna at-ta'min. Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu fi hadzal nahyi annaka la takhaf innaka laminal aminin innaka min zumratil aminin. Fa ta'anna Allah subhanahu wa ta'ala yaj'al quluba man yakhaf aminan. Jadi seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala itu memberitahu bahwasanya kamu jangan takut. Sungguhnya kamu itu bersama orang-orang, sungguhnya kamu termasuk daripada orang-orang yang aman. Jadi mendatangkan keamanan. Ada kalanya sighatun nahyi mengandung makna mendatangkan sebuah keamanan. Warabi asyar al-iltimas al-muradu bil iltimas kama bayanathu al-ustadzah anna al-murada bil iltimas talabu fi hadzal mawdu talabun nahyi talabu tarkil fi'li minal musawi fil manzilah ka qaulika linazirika au ka qaulika li sahibika la taf'al hadza. Jadi iltimas itu larangan, tapi larangan ini timbul daripada seseorang yang kedudukannya sama dengan kita. Al-khamis asyar al-ibahah ay ibahatut tarki qala az-Zarkashi wa dzalika fin nahyi ba'dal ijab fa innahu ibahatun litarki. Hadza al-murad bi ibahat litarki. Qad ta'ti sighatun nahyi bi makna ibahat litar ibahat qad ta'ti sighatun nahyi bi makna ibahat litarki idza kana dzalika nahyu ya'ti ba'dal ijab. Wa sadis asyar al-khabar qala az-Zarkashi wa mathalahu as-Sayrifi bi qoulihi ta'ala la tanfuduna illa bisultan. Jadi kan tadi al-mutakallim al-awwal yatakallam wa yubayyin anna an-nahya qad ya'ti bi sighatil khabar. Misaluhu hurimat alaikumul al-maitah. Ma'na hurimat hadza yatadamman ma'na an-nahyi walau kana sighah tuhu khabaran walau kana uslubuhu khabaran wa kadzalika sighatun nahyi qad ta'ti bi ma'nal khabar. Kadzalika fi qoulihi ta'ala la tanfuduna illa bisultan. Fanun fi tanfuduna ja'ala khabaran la nahyan yadullu ala ajzihim an qudratihi. An-nun yaj'al khabaran la nahyan
Fanun fi hadhil kalimah fi kalimat tanfudun ja'ala tilkal kalimah khabaran la nahyan wa laysa binahyin. Walau lan nunu lakana nahyan walau lan nun lakana nahyan. Wa anna lahum nahyan kafahum annaha an-nahy. Slide ya lihat. Wa sabi asyar biman at-tasbir ka qaulihi ta'ala wala tahzan innallaha ma'ana. La tahzan hadhihi sighatun nahi lakinna hadhihi sighah yatadaman ma'na at-tasbir ka'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yusabbir ay yaj'al sahibahu isbir la tahzan bima'na ka'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul li sahibihi la tahzan wasbir innallaha ma'ana. Wa thamin asyar at-taswiyah ka qaulihi ta'ala fasbiru wa la tasbiru. Hadza dzakarahu jama'atun. Al-muradu bihadhihi at-taswiyah ka qaulina fi ayyamina udah nggak usah dikerjain nggak dikerjain sama aja. Nah, ini al-murad bi at-taswiyah. Wa tasi asyar biman at-takrir hadza dzakarahu fil iddah thumma mathala lahu bi qoulihi ta'ala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Qad ta'ti sighatun nahi bima'na at-takrir wa kadzalik wa mithalu dzalika fi qoulihi ta'ala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Ka'anna al-mutakallim yuqarrir amral musahabah baina yadayil mukhatab. Ka'anna Nabiyullah Musa alaihi salam yuqarrir amral musahabah fis safar biyadi nabiyina Khidir. Wal 20 bimana al-istiqlal ay min al-qillah. Mithlu qawli syakhsin akhar la tukallimni fa innaka lasta bi ahlin lil kalami wala mawdi'an lahu. Wal 21 bimana al-izah bimana an-nasiha. Hakadha dzakara fil iddah thumma mathala lahu biqouli ta'ala wala taqtulu anfusakum. Taqtulu huna sighatun nahi ta'ti bi sighatin nahi. Walakinna hadhihi sighah tatadamman ma'na al-'izah. Ka'anna Allah subhanahu wa ta'ala ya'izu an-nasa bi alla yaqtulu anfusakum. Aw qauluhu ta'ala la taftaru 'ala Allahi kadhiba. Fa hadhihi sighah an-nahiyyah tatadamman ma'na al-'izah, tatadamman ma'na an-nasiha. Ka'anna Allah ta'ala qala la taftaru ka'anna Allah subhanahu wa ta'ala ta'izu wa tansahu la taftaru 'ala Allahi kadhiba. Wa tsani wal 20 qad ta'ti sighatun nahi bi ma'na asy-syafaqah kama fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam la tattakhidud dawaba karasiyya. Asy-syafaqah bi ma'na kasihan. Hadhihi asy-syafaqah bi ma'na kasihan. La tattakhidu ad-dawaba karasiyya. Jangan jadiin hewan-hewan tersebut sebagai kursi atau tempat duduk. Kasihan gitu. Wa hadhihi sighatun nahi tatadamman ma'na asy-syafaqah. Ayuhal ikhwan fi inayatir rahman hadhihi ya al-ma'ani al-musta'malah fi sighatin nahi wal ulama lam yattafiqu 'alaiha kulliha. Bima'na anna al-ulama lam yattafiq 'ala hadhihi al-ma'ani athani wal 20. Faminhum man yuqtir fi dzikriha wa minal ulama man yuqtir ay bima'na annahu yara bi anna al-ma'ani al-musta'malah fi sighatin nahi al-ma'ani al-musta'malah fiha sighatin nahi qad ta'ti akthar min thani wal 20 wa minhum man yuqil wa minhum man yara wa yadhhab ila anna al-ma'ani al-musta'malah fiha sighatin nahi aqalla min thani wal 20 wa minhum man yudkhil ba'daha ila al-akhar wa minhum ay minal ulama man yudkhil ba'daha ila al-akhar. Masalan yudkhil makna at-takrir ila makna ghairiha. Hadha huwa al-ma'ani al-musta'malah fiha sighatun nahi. Wa nakhtu ila al-mutakallim ba'di wa satatakallam ukhtuna Sofi Ismiyati
Fima yata'allaq bi tarjamati Syekh Waliullah Ad-Dahlawi. Fal waqtu iyyaha tafaddal mashkura. Tayyib, syukran. Tanastamir ila bayan tarjamati Syekh Syah Ahmad Syah Waliullah Ad-Dahlawi. Nasabuhu wa nubuguhu. Ini tentang nasab dan kejeniusan beliau. Ahmad bin Abdurrahman bin Wajihuddin Al-Amri, namanya nama dari Syah Waliullah Ad-Dahlawi adalah Ahmad bin Abdurrahman bin Wajihuddin Al-Amri Al-Mukna bi Abi Abdul Aziz, yang mempunyai kunyah Abu Abdul Aziz atau Abi Abdul Aziz wa Abil Fiyad. Jadi ada dua nama kunyahnya, yaitu Abi Abdul Aziz sama Abi Fiyad. Abil Fiyad al-ma'ruf bi Syah Waliullah Ad-Dahlawi, yang lebih dikenal dengan nama Syah Waliullah Ad-Dahlawi atau Ad-Dahlawi. Wasamahu waliduhu Qutbuddin. Nah, beliau orang tua beliau itu memberi atau menyebut namanya dengan sebutan Qutbuddin. Aidon wa huwa sama nafsahu Abdullah, tapi beliau itu menamai dirinya dengan nama Abdullah. Al-Faqih, Al-Hanafi, Al-Usuliyyi, Al-Muhaddis, Al-Mufassir. Beliau adalah seorang ahli fikih dari mazhab Hanafi, seorang ahli usul fikih, seorang muhaddis, dan seorang ahli tafsir. As-Sufi, dan juga beliau ini seorang ahli sufi. Ulida fi Rabi'i Syawal, Syawal yaumal khamis bi baldata Bahlah. Jadi beliau ini dilahirkan pada tanggal 4 Syawal, hari Kamis, di daerah Bahlah. Wa min a'mali Muzaffar Naqarok Qarib Dahli. Nah, ini lebih tepatnya ya di daerah Muzaffar Naqar, yaitu dekat dengan Delhi atau sekarang Delhi. Hindi yang ada di India. Wayantahi nasabuhu ila Umarul Faruq bi salatina wasitatin. Nah, nasabnya ini bersambung, atau nasabnya ini beliau ini masih keturunan dari Umar Al-Faruq, yang merupakan turunan ke-30 dari dari Sayyidina Umar. Hafadzul Qur'ana wa huwa ibnu sab'in. Beliau Syah Waliullah Ad-Dahlawi ini sudah hafal Quran pada usia 7 tahun. Wa faragha min tasil ulumi wa ya ibnu khamsati asyrina wa huwa ibnu khamsata asyarata sanatan. Nah, dan beliau juga telah mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya di madrasah masih yang sama dengan madrasah yang tadi beliau menghafal Quran, itu pada usia 15 tahun. Wa ibnu khamsata asyarata sanatan. Tsumma ishtaghala bitadris fi madrasati abihi di Delhi. Dan selanjutnya beliau itu memfokuskan diri untuk mengajar di madrasah ayahnya, karena ayahnya ini sudah wafat. Jadi beliau akhirnya yang menggantikan ayahnya untuk mengajar di madrasahnya. Wa darasa fiha limuddati isnatai asyarata sanatan. Beliau mengajar selama 12 tahun. Tsumma safara ilal haramain asy-syarifain fi awakhir sanah alfun wa mi'ah wa arba'ah wa arba'in pada tahun, dan beliau ini melanjutkan perjalanan mencari ilmu itu ke Mekah dan Madinah pada tahun 1144. Wastafada min syuyukhil haramain asy-syarifain wa raja'a ila Delhi fi Rajab sanah alaf wa mi'ah khamsa wa arba'in. Dan beliau ini kembali lagi ke Delhi pada bulan Rajab tahun 1145. Syuyukhuhu
Talaqa al-ulum adh-dhahira min tafsiri wal hadithi wal fiqhi wal aqaidi wan nahwi was sarfi wal usuli wal mantiki an waladihi wal an waladihi. Beliau ini mempelajari ilmu-ilmu seperti ilmu tafsir, hadis, fikih, aqaid atau ilmu usul kayak gitu ya. Ilmu tauhid, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu usul-usul fikih atau usuluddin atau yang lainnya ya. Ilmu mantik itu dari orang tuanya, dari ayahnya. Wal qiraatu anil Haji Muhammad Fadil As-Sanadi dan mempelajari wal qiraati anil Haji Muhammad Fadil As-Sanadi dan mempelajari ilmu qiraat itu dari Al-Haji Muhammad Fadil As-Sanadi. Wa ajazahu li Syekh Abdul Afdalas saya likuti riwayatan mushkatal masabi wa sahahi as-sitati. Dan beliau ini dijazahi oleh Syekh Afdal As-Sayalakut, dijazahi periwayatan dari Mishkah al-Masabi dan ijazah sahih kutubus sitah ya, kutubus sitah. Wa min syuyukhihi bil haramaini asy-syarifaini, dan dari sebagian gurunya yang ada di Haromen, yang ada di Mekah sama Madinah, yaitu Syekh Tajuddin Al-Qala'i wa Syekh Abu Thahir Al-Kurdi, yaitu Syekh Tajuddin Al-Qala'i dan Syekh Abu Thahir Al-Kurdi. Wa huwa ajaluhum, mereka itu sangat merupakan guru yang sangat mulia. Wa Syekh Wafadallahi Al-Maki wa Syekh Umar bin Ahmad Al-Maki wa Syekh Abdurrahman An-Nakhla'i wa Syekh Salimi bin Abdillah. Itu ya, jadi nama-nama syekhnya Syah Waliullah Ad-Dahlawi di Makkah sama Madinah. Istamir fi surah wa suma wa dauruhu fi usulil fiqh. Wa dauruhu fi usulil fiqh. Ini tentang kontribusi atau kontribusinya Syah Waliullah Ad-Dahlawi ini di dalam usul fikih. Wa sahama Ad-Dahlawi fi amaliyati islahil jumud al-fiqhi. Nah, Syah Waliullah Ad-Dahlawi ini sangat berkontribusi besar dalam melakukan revolusi perubahan atau revolusi atau perubahan dalam segi jumudul al-fiqhi. Jumudul fikih itu di mana suatu waktu di mana pemikiran terhadap ilmu fikih itu menjadi merosot atau bahkan terhenti seperti itu. Wa ta'assubu al-madzahib dan kepanatikan terhadap madhabnya. Jadi lebih fanatikan madhab yang lebih sunati, dan ini kepada orang-orang untuk tetap berpegang teguh terhadap ini dan ini sebagai sumber dari ideologi, bukan jadi Syahdahlawi ini beliau merupakan orang bermadzhab Hanafi li'annahu madhhabu alladzi kana muntashiran fi tilkal baladi, karena karena madzhab Hanafi merupakan madzhab yang tersebar di daerahnya. Annahu yad'u ila al-ihtimami bid-dalil. Selain itu beliau juga menyeru atau mengajak akan sesuatu hal yang mana ketika hal itu perlu atau penting atau disyaratkan, maka harus disertai dengan adanya dalil. Jadi beliau itu mengakui bahwa kalau sesuatu itu harus ada dalilnya. Wa tanawala masailal ijtihad wa taqlid. Beliau itu mempelajari masalah-masalah ijtihad dan masalah-masalah taklid. Wa usul syariat Islami, pula dengan usul-usul syariat Islam. Wa kataba minal musannafati fi hadzal janib. Nah, beliau ini mengarang banyak kitab tentang yang membahas tentang usul fikih. Wa dal jayyid fi ahkamil ijma'.
مثل تقديم الإلهية والإنصاف في سبب الاختلاف وعقل الجديد في قبل الاجتهاد والتقليد والمسوى شرحي الموطأ وغيرها من المصنفات القيمة في هذا الجانب. Misal itu contoh dari kitab-kitabnya seperti Abdul Jayid fi ahkamil ijtihad al-masawa terus al-maso yang mana al-masawa sama al-mas ini merupakan dua syarah dari kitab Muwatta dan kitab yang lainnya yang masih berhubungan dengan usul fikih ini. Wada al-muslimina ila adamil wukuf khalfa madhhabi fikhiyin wahidan. Jadi Syekh Dahlawi ini juga mengajak kepada orang muslim untuk tidak hanya diam dalam satu fikih saja. Maksudnya di sini itu untuk hanya mempelajari satu madhab fikih saja. Wada'a ila alla takuna hadhil madhahibi ila an takuna hadhil madhahibul fikiyat. Wada'a ila alla takun hadhil madhhabul fiqhiyatu awil madhhabiyatu sababan fi firqatil muslimina. Mengapa beliau ini mengajak untuk orang muslim itu mempelajari berbagai madhab fikih? Karena madhab dalam fikih atau madhahib ya, madhahib itu merupakan jadi adanya Maaf, suaranya terputus ya. Ya, sekarang kedengeran nggak? Masmu. Nastamir wada'a la takun hadhil madzahibul fiqhiyatu awil madhhabiyatu sababan fi firqatil muslimina. Nah, kenapa beliau ini mengajak orang muslim untuk mempelajari bukan cuma dari satu fikih saja, karena adanya madhab-madhab itu merupakan sebab dari perpecahan atau dari pecahnya kaum muslimin. Jadi salah satu sebab orang muslim itu bisa berpecah belah. Bal yang bagi ayyakun hadfuha takhfifan wa tasqilan wa taysiran lahum la tadyiqan wa tashdidan alaihim. Maka hendaklah tujuannya untuk mempelajari madhab fikih itu untuk mempermudah dan untuk meringankan dan mempermudah kepada mereka dan tidak membuat mereka itu maksud itu kedengeran enggak? Nah, masuk. Di close. Nah, kenapa dan hendaknya orang muslim ini mempelajari madzhab fikih itu supaya tujuannya untuk meringankan dan mempermudah kepada mereka dan tidak membuat mereka itu sukar dan sempit dalam segi ilmu pengetahuan. Wada'a ila darurati tasamuhi fil masail ijtihadiyah. Dahawi juga mementingkan tasamuh yang artinya toleran dalam setiap masalah ijtihad. Wa adamu ja'liha saban lil firqati bainal muslimina dan meniadakan adanya sebab-sebab yang menyebabkan golongan-golongan dari orang muslim ini dapat berpecah belah. Wadah ila muhawali taufiqi bainal madzhab ayyakuna raji'uhum jami'an wa huwa kitabu wa sunnatu. Dan beliau ini mengajak untuk kembali untuk beliau ini mengajak berusaha untuk taufik itu
sepakat ya, maksudnya berdamai di antara mazhab-mazhab yang ada untuk mereka itu kembali ke sumber yang seharusnya, yaitu kitab dan sunnah. Mungkin hadza minni wa nastamir ilal kalimul khamisah. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, sanastamir ila syarhi talamidhuhu, yaitu murid-muridnya beliau. Wa min talamidhihi, dan di antara muridnya beliau itu adalah Asy-Syaikh Muhammad Asyik Bahlati, yaitu ada Syekh Muhammad Asyik Bahlati, wa ibnuhu Asy-Syekh Abdul Aziz, dan ada juga putranya yaitu Syekh Abdul Aziz, summa Asy-Syaikh Nurullah Bahlati, kemudian ada Syekh Nurullah Bahlati, summa wa Syekh Abdurrahman Taswi, kemudian ada Syekh Abdurrahman Taswi, summa wa Syekh Jarullah ibn Abdurrahman, kemudian ada Syekh Jarullah ibn Abdurrahman, summa wa Syekh Muhammad Amin Al-Kashmiri, kemudian ada Syekh Muhammad Amin Al-Kashmiri, wa katsiruna, dan masih banyak lagi yang tidak disebutkan. Wa fi fatrati iqamatihi bil haramaini asy-syarifaini ittala'a rahimahullahu ala kutubi Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dan ketika beliau bermukim di Al-Haramain Asy-Syarifain, yaitu Mekah dan Madinah, ittala'a rahimahullah, beliau melihat buku-buku dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wa ta'assara bihi ta'assuran qawiyan hatta innahu ba'da ma raja'a ila Dahli. Kemudian beliau sangat terpengaruh ketika kembali dari Dahli atau Delhi. Allafa risalatan, beliau mengarang beberapa risalah. Zakara fiha manaqibul Bukhari wa fadaila Ibn Taimiyah, yaitu risalah tentang manaqib. Manaqib ini semacam biografi atau kisah perjalanan hidup dari Imam Bukhari, wa fadaila Ibn Taimiyah, dan juga Ibn Taimiyah. Wa najidu fi kutubihi wa bisifatin khassatin fi kitabihi Hujjatul Balighah ba'da ibaratin Syekhul Islam bilafziha. Dan kita bisa menemukan di beberapa kitabnya wa bisifatin khassah, dengan sifat yang khusus, yaitu Hujjatul Balighah ba'da ibarat, sebagian ungkapan-ungkapan atau redaksi yang dinukil langsung dari Syekhul Islam. Summa muallafatuhu, karangan-karangannya beliau. Laqad jawaza adadu muallifatihi al-mi'atain, karyanya beliau itu lebih dari 200. Minha bil Arabiyah, di antaranya ada yang berbentuk bahasa Arab, yaitu seperti Hujjatul Balighah fi asrarin wal hikami. Summa ta'wil ahadits litaqribil khawariki ilal afham, thumma wal mas wa syarhil muwatta wal insaf fi bayani sababil ikhtilaf wa fuyudul haramain wal khairil katsir, thumma wal buduril bazighah, thumma wat tanbih ala ma la والتنبيه على ما يحتاج إليه المحدث والفقيه، ثم والسر المكتوم في أسباب تدوين العلوم، وله قصائد وديوان شعر بالعربية. وألف بالفارسية, dan beliau juga mengarang kitab yang berbentuk bahasa Persia. Di antaranya yaitu ada Al-Fawzul Kabir fi Usulit Tafsir, wal Babul Khamis minhu bil Arabiyyah wa sammahu Al-Fathul Khabir. Yang bab kelimanya itu berbentuk bahasa Arab dan dinamakan dengan Fathul Khabir. Wa nuqila ilal Arabiyyah bikamilihi, dan kitab ini sudah dinukil atau dipindahkan ke bahasa Arab bikamilihi, secara sempurna. Kemudian ada Al-Masfa Syarhil Muwatta, wa hadzal kitab yadullu ala qudrati ala al-ijtihad, dan kitab ini menunjukkan atas kemampuannya beliau terhadap ijtihad. Kemudian ada Qurratul Ainain fi Taqdil Syaikhain, yakni Abu Bakr wa Umar. Kemudian ada Izalatul Khafa an Khilafatil Khulafa. Kemudian ada Al-Qaulul Jamil. Kemudian ada At-Tafhimatul Ilahiyah
ba'duha bil Arabiyah. Sebagian dari kitab ini berbentuk bahasa Arab. Kemudian ada Fathur Rahman fi Tarjamatil Quran. Walam yu'allif rahimahullah kitaban yahwi jami'a abawabi usulil fiqh. Dan beliau tidak mengarang atau tidak menulis kitab yang mencakup di dalamnya itu semua abwab tentang usul fiqh. Siwa kitab wa uqdil jayyid. Selain kitab uqdil jayyid. Alladhi yabahatsu an babin wahidin min abwabi usulil fiqh, yaitu yang membahas tentang satu bab dari abwab usul fiqh, wa huwa al-ijtihad wa taqlid. Illa anna lahu ara'an khassah fi jami'i masaili usulil fiqh mutanashshiratu fi ta'lifihi. Karena beliau mempunyai pendapat atau pandangan khusus terhadap semua masail yang terdapat dalam usul fiqh yang terdapat di karangannya. Wa jama'aha ad-Doktor Muhammad Mazhar Baqo. Dan kitab itu dikumpulkan oleh Dr. Muhammad Mazhar Baqo, muallif hadal kitab, yaitu pengarang dari kitab ini. Fi risalatihi al-musammah, dalam risalahnya yang bernama Usulul Fiqhi wasyahu waliyullah. Wa nala biha syahadat ad-doktorah min Jami'ati Karachi di Pakistan. Dan ini merupakan disertasinya beliau, yaitu Muhammad Mazhar Baqo, disertasi doktoral di Universitas Karachi yang ada di Pakistan. Summa wafatuhu. Tuwfiya rahimahullahu fi 29 Muharram an 61 sana wa 4 ashhur. Wa qabruhu ma'rufun bizar. Beliau wafat pada tanggal 29 Muharram, yang waktu itu umurnya adalah 61 tahun 4 bulan. Wa qabruhu ma'rufun bizar. Dan kuburannya itu dikenal atau ma'ruf dengan zar. Mungkin hadza minni. Syukran. Naktafi hadza al-bayan minna. Wa man yurid an yas'al falyatafaddal bi ilqa'i al-as'ilah fil majmu'ah WhatsApp. Wa narbu ziyada aidan min fadilatil ustadzah Aifah. Wa narbu al-'afwa anil khati'ati waz zallat allati alqaina ila hadratikum jami'an. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.